Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. 1 jam kemudian, akhirnya Kim Si-hoon pun bangkit. Tapi anehnya ia tidak bisa mengingat apapun sampai kejadian ia bertemu dengan Kang Woo. Seberapa kuat pun Kim Si-hoon mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya, itu tidak berhasil karena kepalanya malah menjadi bertambah sakit. Satu hal yang paling ia ingat adalah mungkin saja kejadian itu terjadi saat dirinya melawan serigala neraka di dungeon sebelumnya. Walaupun Hansul sudah menyembuhkannya, mungkin serangan serigala neraka masih membekas pada dirinya dan itulah yang membuatnya pingsan. Menyadari hal tersebut membuat Kim Si-hoon kesal. Itu semua karena dirinya masih sangat lemah. Lalu ia pun mengucapkan sebuah nama, yaitu Kim Yong-hoon, wakil pimpinan dari Serikat Mir. Si-hoon menyebutkan nama tersebut dengan sangat kesal. Jika ia masih lemah, akan sulit baginya untuk bisa melawan orang tersebut. Oleh sebab itulah ia harus berusaha keras menjadi lebih kuat. Walaupun baru 2 minggu sebelum kebangkitannya menjadi hunter, sangat disayangkan bahwa ia belum sepenuhnya bisa menggunakan kemampuan Musin yang terbangkit di dalam dirinya. Itu adalah kemampuan peringkat SSS. Mungkin karena dirinya masih lemah, ia belum bisa sepenuhnya menggunakan kemampuan Musin. Tapi satu hal yang ia yakini, dengan bantuan Kang Woo, ia sangat yakin bisa menjadi kuat dalam waktu dekat. Ia juga sangat yakin jika Kang Woo merupakan sosok yang baik hati. Itu semua karena Kang Woo bersedia menemani mereka berburu untuk memperkuat diri mereka. Bahkan Kang Woo juga memberikan mereka nasihat agar pertempuran yang mereka lakukan bisa lebih efektif. Saat menyebut nama Kang Woo, Kim Si-hoon tersenyum kecil. Ia yakin dengan bantuannya bisa mengejar ketertinggalan dari orang yang paling ia benci. Di lain sisi, Kang Woo telah memperhatikan Kim Si-hoon sejak 1 jam sebelumnya. Ia ingin tahu apakah rencana yang ia buat atau efek subordinasi yang ia tanamkan berhasil kepadanya. Dan melihat reaksi dari Kim Si-hoon, ia pun yakin jika tekniknya berhasil. Itu adalah suatu hal yang menguntungkan. Jika saja Kang Woo menyadari hal tersebut lebih lambat, ia sangat yakin jika efektivitas dari subordinasi akan gagal. Apalagi jika jiwa Musin yang berada pada tubuh Kim Si-hoon telah bangkit. Oh iya, Musin adalah jiwa dewa perang. Dan itu adalah kemampuan peringkat SSS yang dimiliki oleh Kim Si-hoon. Sudah Mimin jelaskan di chapter sebelumnya. Dan beberapa saat kemudian Kang Woo pun menerima notifikasi efek subordinasi sukses. Apakah kau ingin memerintahkan Kim Si-hoon yang merupakan subordinasimu? Lalu Kang Woo pun menjawab notifikasi tersebut tidak perlu. Yang terpenting misinya sukses. Walaupun Kang Woo menganggap Si-hoon sebagai ancaman di masa depan, tapi ia juga tidak ingin membahayakan nyawanya. Apalagi saat Si-hoon berkata jika Kang Woo merupakan orang baik. Dari perkataan itu saja, Kang Woo pun yakin jika Si-hoon tidak akan mengganggunya di masa depan. Tapi sebaliknya, Kang Woo akan membuat Kim Si-hoon menjadi lebih kuat. Dan karena Si-hoon saat ini sudah menjadi bawahan Kang Woo, ia pun bisa memberikan sedikit kekuatannya kepada Si-hoon. Dengan begitu Si-hoon bisa berkembang dengan sangat cepat. Itu juga akan membantu dirinya untuk menjaga teman-temannya saat perburuan. Karena tentunya Kang Woo tidak bisa menemani mereka selalu saat berburu. Dan karena pekerjaannya telah selesai, Kang Woo pun berencana untuk pulang. Tapi sebelum itu ia berniat untuk mampir ke toko supermarket terdekat untuk membeli sesuatu. Saat Kang Woo mengeluarkan ponselnya, tiba-tiba seseorang pun menelponnya. Itu adalah pimpinan dari Perserikatan Andreas, sosok yang Kang Woo tangkap sebelumnya, dan Kang Woo juga memintanya untuk menyerahkan
menyelidiki guru iblis yang telah memberikannya energi iblis. Dan Kang Wu pun mengangkat telepon tersebut lalu bertanya, "Bagaimana? Apakah kau telah menemukan informasi terkait dengan guru iblis?" Lalu ia pun menjawab, "Aku minta maaf karena belum mendapatkan informasi terkait dengan guru iblis. Akan tetapi kami menemukan jejak energi iblis." Ia pun kembali menjelaskan, itu bukanlah jejak manusia, tapi jejak seekor binatang. Dan jejak tersebut berada di gerbang kelas B. Kang Wu pun sedikit berpikir, jika itu jejak iblis yang ditinggalkan oleh seekor binatang, pasti itu sama halnya dengan Hellhound dan juga serigala neraka yang pernah ia lawan sebelumnya. Dan pastinya itu merupakan makhluk neraka lainnya. Lalu, jika ia muncul di gerbang kelas B, otomatis kekuatannya akan jauh dibandingkan dengan Hellhound yang ia kalahkan di gerbang kelas C. Dengan begitu, Kang Yu pun tersenyum lebar karena setelah membunuh Hellhound saja, ia naik 5 level. Jadi jika membunuh monster neraka lainnya yang lebih kuat dari Hellhound, otomatis kecepatan levelingnya akan jauh lebih mudah. Tentu saja itu membuat Kang Wu lebih bersemangat. Semakin kuat levelnya, semakin banyak pula kemampuannya yang terlepas dari segel. Keesokan harinya, Kang Wu pun mulai berjalan menuju gerbang kelas B yang dibicarakan kemarin. Ia juga telah menggunakan baju besi yang ia dapatkan saat bertarung dengan anggota Red Rose sebelumnya. Tapi Kang Wu juga sempat berpikir untuk membeli sebuah mobil karena guild Red Rose sangat mendukungnya. Ia pun sangat yakin mereka bisa memberikannya mobil karena akan sulit bagi Kang Wu untuk berpergian menggunakan bis setiap kali ingin menuju gerbang. Dan sesampainya di gerbang sudah banyak hunter yang berada di sana. Tapi ada sedikit keributan. Kang Wu pun mulai mendekat. Lalu ia pun mendengar permasalahan dari keributan tersebut. Ternyata 5 anggota mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam gerbang. Lalu penjaga gerbang pun menjelaskan jika ada monster tak dikenal terlihat. Dan itu bukan bos, akan tetapi kekuatannya bisa dikatakan setara atau lebih kuat dari bos. Oleh sebab itulah penjaga gerbang belum memperbolehkan mereka untuk memasuki gerbang. Tapi dengan itu pula Kang Yu pun mulai tersenyum lebar. Karena monster tak dikenal itu pasti merupakan salah satu monster dari neraka. Dan ternyata informasi yang ia dapatkan valid. Jadi waktunya berburu. Chapter pun berakhir. Nah, itulah sedikit kemungkinan kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.